Bismillah, sahabat pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mendeklarasikan bahwa resistensi antimikroba merupakan satu dari 10 ancaman kesehatan masyarakat global yang terjadi pada saat ini. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri termasuk dalam 5 besar dengan perkiraan persentase peningkatan penggunaan antimikroba pada tahun 2030 yang akan datang. Oleh karena itu sangat penting sekali bagi kita untuk mencegah terjadinya resistensi antimikroba ini. Sebagai individu, apa kontribusi kita yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya resistensi ini? Jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya resistensi antimikroba. Yang pertama, hanya mengkonsumsi antimikroba jika diresepkan oleh dokter. Karena antimikroba merupakan salah satu golongan obat keras, artinya golongan obat yang bisa diperoleh hanya dengan resep dokter. Mengapa ini bisa diperoleh dengan resep dokter? Karena antimikroba diberikan apabila ada suatu infeksi. Mikroba bisa macam-macam, bisa bakteri, bisa virus, jamur, ataupun parasit, yang tentunya ini untuk memastikannya diperlukan pengetahuan khusus. Misalnya kalau penyebabnya bakteri, bakteri itu ada bermacam-macam, sehingga antibiotik yang digunakan untuk mengatasi ini juga bermacam-macam. Nah, jadi tidak selamanya itu perlu antibiotik, bisa saja infeksi itu disebabkan oleh virus, jamur, ataupun parasit ya sahabat pemirsa. Kemudian yang bisa kita lakukan terkait ini adalah jangan meminta dokter ataupun tenaga medis memberikan untuk meresepkan antibiotik, karena antibiotik akan diresepkan kalau memang hanya diperlukan. Jadi jangan dipaksakan ya sahabat pemirsa. Yang kedua, ikuti penggunaan antimikroba sesuai dengan petunjuk dokter. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meminum obatnya, berapa takaran dan dosisnya. Karena masing-masing obat ini memiliki aturan pakai, dosis, dan lama pakai yang berbeda-beda pula. Misalnya antibiotik ya, jadi ada yang bisa 3 hari selesai, 1 kali sehari, atau ada yang harus berbulan-bulan, misalnya penyakit tuberkulosis ya, penyakit TB paru yang memang pengkonsumsinya harus berbulan-bulan. Dan kemudian juga ada waktu-waktu tertentu, misalnya minimal 5 hari untuk digunakan untuk ada efektivitas daripada obatnya. Jadi bisa saja keluhan-keluhan, mungkin demamnya sudah berkurang atau nyerinya sudah berkurang, maka antibiotik yang diresepkan juga harus tetap dihabiskan. Kenapa ini perlu? Karena memang ada masanya antibiotik ini supaya bisa bekerja secara efektif. Kalau dihentikan tanpa indikasi, misalnya bisa saja mungkin terjadi efek yang tidak diinginkan, efek samping yang sangat mengganggu sehingga memang harus dihentikan. Tetapi kalau tidak ini dihentikan, ini akan mengakibatkan kuman tadi dia memiliki waktu ataupun kesempatan untuk mengenal antibiotik tadi, sehingga lain kali ketika diberikan obat yang sama maka antibiotik sudah tidak akan mengenali kuman tersebut. Nah, jadi prinsipnya dalam hal ini gunakan atau konsumsi atau minumlah antibiotiknya sesuai dengan anjuran dari dokter yang memeriksa Anda, dosisnya, takarannya, kemudian frekuensinya 2 kali sehari, misalnya per 12 jam atau 3 kali sehari, artinya per 8 jam. Jadi kita tidak mengkonsumsi dan mengganti waktu minum obat sesuka hati. Karena ada tujuannya, obat ini diberikan 1 kali sehari, 2 kali sehari, atau 3 kali sehari. Ini tergantung bagaimana obat itu bertahan di dalam tubuh. Jadi tujuannya pemberian berulang agar konsentrasi obat di dalam tubuh berada pada rentang konsentrasi terapi. Nah, yang kedua tadi harus dihabiskan ya sahabat pemirsa, jadi dihabiskan sesuai dengan jumlah obat yang diberikan. Jadi jangan sampai ada obat yang sisa. Yang ketiga tentu saja bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi infeksi. Artinya kalau kita tidak terjadi infeksi maka tidak mengkonsumsi antimikroba ataupun antibiotik, dan ini tentu memberi kesempatan penggunaan antibiotik menjadi berkurang, resiko resistensi juga jadi berkurang. Bagaimana cara kita mencegah supaya tidak terjadi infeksi? Salah satunya adalah dengan perilaku hidup bersih dan sehat ya sahabat pemirsa. Mulai kebersihan diri, higienis, mencuci tangan dengan baik dan benar, kemudian juga berperilaku hidup yang sehat, berperilaku seksual yang sehat ya, yang sehingga ini mencegah terjadinya penyakit menular seksual, yang tentunya ini juga menghindari penggunaan antibiotik. Selain itu juga memperhatikan asupan makanan yang sehat dan juga pengolahannya yang baik dan benar sesuai dengan
yang disarankan oleh WHO tentunya. Mulai dari memisahkan makanan mentah dan juga matang, kemudian memasak dengan matang, menjaga makanan pada suhu yang aman, menggunakan air dan bahan baku yang aman, dan memilih makanan yang telah diproduksi tanpa menggunakan antibiotik untuk promosi pertumbuhan atau pencegahan penyakit pada hewan sehat. Nah, ini adalah upaya-upaya kita sebagai individu untuk membantu mencegah terjadinya resistensi antimikroba. Semoga upaya kita ini bisa membantu keberlangsungan generasi masa depan kita yang sehat dan mengamankan mikroba dari resistensi terhadap obat. Demikian sahabat pemirsa bahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa berikan komentar ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.